Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ya, kembali lagi di podcast Hipmi PT UIN Salatiga. Kali ini bersama saya Hibatul Asisi dan di samping saya ada Mbak Dewi Rahmawati selaku Ketua Umum Hipmi PT UIN Salatiga. Bagaimana Mbak kabar dengan Mbak? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang wirausaha sejak mahasiswa. Nah, ngomong-ngomong wirausaha, apa sih itu wirausaha, Mbak? Oke, sebelum ngobrol lebih lanjut tentang wirausaha, sebenarnya ada 3 kategori kata ketika kita menelisik tentang wirausaha. Yang pertama ada wirausaha itu sendiri, yang kedua ada wirausahawan, sama yang ketiga itu ada kewirausahaan. Aziz sendiri tahu nggak bedanya itu apa? Aku tahu Mbak, makanya dibahas kali ini, Mbak. Oke, untuk yang pertama, wirausaha itu sebuah proses individu itu bisa menghasilkan atau menciptakan bisnis sendiri. Nah, dalam menghasilkan bisnis sendiri ini, individu ini itu tentunya akan menanggung resiko sendiri dan juga akan mendapatkan keuntungan juga sendiri. Sedangkan untuk wirausahawan itu merupakan subjeknya atau orang yang berwirausaha. Lalu yang terakhir tentang kewirausahaan, mungkin teman-teman di sini sering ya mendengar kata kewirausahaan. Kewirausahaan itu sendiri merupakan proses dari menghasilkan bisnis itu sendiri. Gitu. Oh, baik. Kalau untuk mahasiswa itu biasanya berwirausaha itu dengan mudahnya itu seperti apa, Mbak? Untuk wirausaha mahasiswa ya, maksudnya mungkin apakah mahasiswa itu cocok untuk berwirausaha seperti itu ya, menurut pertanyaannya. Menurut saya seorang mahasiswa itu sangat-sangat bisa, sangat-sangat cocok untuk berwirausaha. Kenapa? Karena kita lihat dulu ya Mas Alisi, di lingkungan UIN Salatiga itu kalau tidak salah ada satu mata kuliah, di mana satu mata kuliah ini merupakan mata kuliah universitas, yaitu kewirausahaan. Di Mas Alisi ada mata kuliah apa enggak? Ada kan? Nah, Mas Alisi padahal dari Fakultas Dakwah jurusan Psikologi. Nah, mungkin di hukum atau di ekonomi tetap ada ya. Itu mata kuliah kewirausahaan itu merupakan mata kuliah wajib di semua jurusan. Nah, dari situ kita bisa lihat Mas Alisi bahwasanya memang dari kampus pun juga membekali mahasiswa untuk berwirausaha. Jadi mahasiswa juga sangat-sangat bisa, pantas untuk berwirausaha seperti itu. Oh, seperti itu nih, Mbak. Kalau untuk selanjutnya itu usaha apa sih yang cocok untuk mahasiswa? Oke, sebenarnya kalau ngomongin soal usaha ya, apalagi di mahasiswa, ini saya balik lagi ke UIN Salatiga ya, karena kan kita emang lingkungannya di UIN Salatiga. Itu kalau saya melakukan apa ya, riset lah istilahnya, saya melakukan penglihatan untuk teman-teman di UIN Salatiga sendiri, karena kita dari UIN Salatiga itu usahanya itu rata-rata di bidang kuliner, makanan atau fashion. Fashion ini banyak banget ya, ada yang usaha baju misal, terus ada yang usaha hijab dan lain sebagainya. Tapi juga aku lihat dari beberapa teman-teman di UIN Salatiga nggak hanya soal kuliner maupun fashion aja, banyak usaha-usaha yang lain tapi memang tidak mendominasi seperti itu. Jadi kalau misalnya saya boleh katakan, mungkin usaha yang cocok untuk mahasiswa ya menyesuaikan dengan kultur masing-masing universitas kayak gitu. Kalau di UIN Salatiga sendiri itu tadi karena mayoritas Islam, ya kita bisa coba bisnis fashion atau mungkin makanan ya, makanan halal. Kita juga bisa memulai dengan bisnis makanan seperti itu. Baik, oh seperti itu Mbak. Kalau untuk langkah-langkahnya itu apa saja sih Mbak, biar supaya usahanya itu sukses gitu? Oke, kalau untuk langkah-langkah awal ya untuk mahasiswa untuk melakukan sebuah wirausaha, yang pertama itu niat. Segala sesuatu kalau nggak niat itu kan nggak bakal terlaksana seperti itu ya. Yang kedua, karena kita mahasiswa, kita harus bisa melakukan riset atau apa ya, kita lihat dulu lah kondisi sekitar gitu. Setelah melakukan riset, tentunya kita menentukan kira-kira usaha apa ya cocok untuk kita geluti seperti itu. Setelah kita selesai untuk menentukan
riset, terus habis itu menentukan jenis usaha, terus kita juga bisa menentukan atau melihat apakah usaha yang kita lakukan itu cocok untuk di lingkungan universitas kita gitu. Kayak misal di UIN Salatiga, seperti yang saya bilang tadi ya, selain dari bisnis fashion maupun kuliner itu bisa yang lain, misal uh, usaha apa namanya pengadaan buku kuliah gitu kan, ketimbang teman-teman beli di Shopee mungkin bisa diakomodir salah satu orang dan itu kan bisa jadi usaha. Terus selanjutnya itu bisa juga langkah-langkah selanjutnya itu selain riset, selain kita menentukan jenis usaha, kita juga harus menentukan target konsumen. Nah, sasaran kita tuh mau siapa aja, apakah cuma kalangan mahasiswa, kalangan dosen mungkin, atau kalangan masyarakat luar. Dan yang selanjutnya itu juga kita juga bisa apa ya, membuat rencana keuangan. Dan ini biasanya mahasiswa yang lupa ya, ketika udah memulai bisnis mereka biasanya lupa untuk membuat rancangan keuangan. Dan yang terakhir menurut saya itu kita harus bisa membuat keunikan produk sendiri, karena memang di luar sana atau mungkin di UIN Salatiga itu banyak sekali bisnis kan, banyak sekali usaha, banyak banget, entah itu makanan, fashion dan lain sebagainya, itu banyak banget. Maka dari itu kita juga harus bisa menentukan keunikan dari produk kita sendiri supaya bisa bersaing dengan produk-produk dari teman-teman yang lain, seperti itu. Oh baik. Kan HIPMI itu kan dikenal dengan pengusaha nih Mbak. Ngomong-ngomong pengusaha itu, kalau kita masuk di HIPMI, apa sih peluangnya bisa jadi pengusaha gitu Mbak? Oke, sebenarnya kalau kita bicara soal HIPMI ya, kita balik lagi ke HIPMI, itu banyak banget peluangnya. Apalagi kita kan HIPMI-nya masih di perguruan tinggi, kita masih di universitas. Di setiap universitas pasti HIPMI itu punya yang namanya bapak atau yang namanya BPC, Badan Pengurus Cabang di setiap kota. Kalau di UIN Salatiga itu kita punya dua, malahan alhamdulillah punya dua, BPC Kota Salatiga sama BPC Kabupaten Semarang, di mana orang-orang yang menduduki di BPC maupun BPC Salatiga maupun BPC Kabupaten Semarang itu pastinya orang-orang yang memiliki usaha yang luar biasa. Senior-senior kita yang ada di dua tempat ini memiliki usaha yang luar biasa. Nah, terus peluang apa Mbak? Menurut saya bisnis itu selain kita ngomongin persaingan, bisnis itu merupakan kolaborasi gitu. Jadi untuk peluang apa di ini ketika kita mau berusaha, yaitu tadi kita satunya kolaborasi dan komunikasi dengan senior-senior kita. Siapa tahu kita ketularan bisa menggeluti bisnis yang mereka punya kayak gitu. Misal Pak Jatmika ya, selaku ketua BPC kita, beliau punya bisnis usaha apa namanya butik di rumah. Terus yang akhir-akhir ini Pak Jatmika itu punya kafe Menapilah itu yang baru, yang lagi viral di Salatiga itu. Jadi ketika kita semakin menjalin komunikasi kolaborasi dengan senior-senior, pastinya kita akan mendapatkan peluang-peluang yang banyak, seperti itu. Seperti itu Mbak. Kalau misal ya Mbak, kita masuk di HIPMI, nah itu berarti ada pelatihan khusus untuk jadi usaha gitu ya Mbak? Kalau untuk pelatihan ada di bisnis plan ya, karena kan sebelum bisnis itu kan kita harus punya kalau istilah akademisinya proposal bisnis. Nah nanti di ini juga akan dibawa menemui ke senior-senior, karena tadi bisnis itu modelnya itu kolaborasi. Jadi kita akan banyak ngobrol sama beliau-beliau yang ada di BPC maupun di pengurus yang di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah itu kita akan diberikan motivasi, diberikan peluang-peluang yang ada, seperti itu. Oh, berarti intinya kalau misal kita mau berusaha ya pasti ada bimbingannya gitu ya. Baik Mbak, terima kasih Mbak untuk podcast kali ini. Semoga apa yang kita obrolkan semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di podcast HIPMI PT UIN Salatiga, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.